Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan kembali tentang strategi alternatif bersaing. Nah, untuk anggota kelompok kami dengan saya Muhammad Yazid Fatoni, kemudian Dewi Rosita dan Nidia Astuti. Subbab yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini mengenai analisis dan pemilihan strategi, kerangka kerja perumusan strategi, aspek budaya organisasi, dan kecenderungan pemilihan strategi. Materi yang pertama mengenai analisis dan pemilihan strategi. Analisis dan pemilihan strategi berfokus pada usaha menciptakan dan mengevaluasi strategi-strategi alternatif yang dapat dijalankan dalam membantu mewujudkan misi dan tujuan perusahaan. Strategi, tujuan, dan misi perusahaan ditambah dengan informasi audit internal dan eksternal memberikan landasan untuk menciptakan dan mengevaluasi strategi alternatif yang masuk akal. Agar proses analisis dan pemilihan strategi efektif, maka perlu diketahui sifat analisis dan pemilihan strategi berikut ini. Yang pertama, sebagai langkah awal untuk menetapkan tujuan jangka panjang. 2. Sebagai proses menghasilkan strategi alternatif. Yang ketiga, memilih strategi yang akan dilaksanakan. Dan yang keempat, analisis strategi dan pilihan strategi mencoba menetapkan macam tindakan alternatif yang terbaik bagi perusahaan dalam mewujudkan visi dan misinya. Materi selanjutnya yaitu proses menciptakan dan memilih strategi. Penyusun strategi tidak pernah dapat mempertimbangkan seluruh alternatif yang menguntungkan perusahaan, dikarenakan banyak tindakan yang mungkin dan tidak terbatasnya cara untuk menerapkan tindakan-tindakan tersebut. Oleh karena itu, serangkaian strategi alternatif yang paling menarik bisa dikelola harus dikembangkan. Mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi alternatif hendaknya melibatkan banyak manajer dan karyawan yang sebelumnya telah merumuskan pernyataan visi dan misi organisasi, melakukan audit internal, dan melakukan audit eksternal. Seluruh partisipan dalam analisis dan pemilihan strategi harus memiliki informasi audit eksternal dan internal di hadapan mereka. Strategi-strategi alternatif yang diajukan oleh para partisipan harus dipertimbangkan dan didiskusikan dalam satu atau serangkaian rapat. Kerangka kerja perumusan strategi. Kerangka kerja perumusan strategi yaitu kerangka kerja yang dapat mempermudah penyusunan alternatif berdasarkan informasi dasar yang diperoleh dari perusahaan. Berikut ini adalah sebuah kerangka perumusan strategi yang komprehensif menurut Fred R. David. Tahap pertama disebut tahap input yang meliputi matriks EFE, matriks CPM, matriks IFE. Tahap ini meringkas informasi input dasar yang diperlukan untuk merumuskan strategi. Informasi yang terdapat dalam ketiga matriks tersebut menjadi dasar untuk penyusunan berbagai matriks di tahap pencocokan dan tahap keputusan. Tahap kedua disebut tahap pencocokan, berfokus untuk menghasilkan strategi alternatif yang layak dengan memadukan faktor eksternal dan faktor internal. Tahap kedua ini meliputi matriks SWOT, matriks SPACE, matriks BCG, matriks CE, dan strategi besar. Alat-alat ini bergantung pada informasi yang diperoleh dari tahap input untuk memadukan peluang dan ancaman eksternal dengan kekuatan dan kelemahan internal. Mencocokkan faktor-faktor keberhasilan eksternal dan internal merupakan kunci untuk menciptakan strategi alternatif yang masuk akal. Tahap ketiga disebut tahap keputusan, yaitu dengan menggunakan satu macam teknik kuantitatif, strategi planning matrix atau KSPM. Analisis dan keputusan dijadikan dasar dalam membuat keputusan-keputusan perumusan strategi. Teknik mencocokkan untuk menguapkan strategi-strategi alternatif yang dapat dijalankan. Setiap strategi tambahan yang dihasilkan oleh analisis pencocokan dapat dibahas dan ditambahkan pada pilihan-pilihan strategi alternatif yang dapat dijalankan. Subbab selanjutnya yaitu aspek budaya organisasi. Budaya organisasi secara signifikan mempengaruhi proses perumusan strategi perusahaan dan penetapan strategi perusahaan, termasuk di dalamnya persoalan implementasi strategi perusahaan. Selanjutnya, aspek-aspek budaya dari pemilihan strategi. Budaya di sini mencakup serangkaian nilai, sikap, kebiasaan, norma, kepribadian yang menggambarkan sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan adanya budaya organisasi, tentu akan mengarahkan perilaku anggota organisasi karena budaya ini akan ditularkan ke semua tingkat organisasi. Budaya merupakan cara unik suatu perusahaan atau organisasi untuk menjalankan bisnisnya.
Keberhasilan seringkali bergantung pada seberapa besar dukungan yang diperoleh strategi itu dari budaya pada sebuah perusahaan. Kemudian kecenderungan pemilihan strategi. Menurut Chow, dalam Salusu tahun 2000 menjelaskan, dalam kecenderungan pemilihan strategi terdapat beberapa karakteristik utama dari keputusan strategi. Yang pertama, tidak terstruktur dan non-rutin. Kedua, mempunyai peran sentral. Ketiga, sangat kompleks. Keempat, mempunyai ciri khas tersendiri. Kelima, melibatkan sumber daya yang besar dan kompleks. Dan yang keenam, berdampak besar pada organisasi. Contoh kasus analisis strategi bersaing pada perusahaan drafting yang ada di Bali. Tahap input, dalam menganalisis lingkungan eksternal perusahaan, digunakan 3 metode analisis, yaitu 1. Porter 5 Force. Dalam persaingan terdapat 5 kekuatan yang mempengaruhi intensitas persaingan. 5 kekuatan tersebut adalah ancaman pendatang baru, dapat diukur melalui kebutuhan modal, akses saluran distribusi, dan kebijakan pemerintah. Kebutuhan modal untuk membuka jenis usaha serupa dibutuhkan modal yang besar. Banyaknya travel agen akan memudahkan dalam akses saluran distribusi. Selain itu, pemerintah Bali sangat mendukung upaya pembangunan dalam sektor pariwisata, yang tentunya sangat membantu dalam hal pemasukan daerah. Karena adanya dukungan dari pemerintah, izin untuk membuka perusahaan serupa tidak sulit. Selanjutnya ada kekuatan dari pemasok, seperti banyaknya travel agen yang telah bekerja sama. Travel agen bekerja sama dengan perusahaan rafting, yaitu menawarkan program unik seperti one-stop activity, yang berarti berbagai macam kegiatan dapat dilakukan di satu tempat yang menjadi salah satu daya tariknya atau menjadikan nilai tambah tersendiri bagi perusahaan. Selain itu, karena letaknya yang berada di daerah yang terdapat sedikit objek wisata, sehingga menjadi salah satu alternatif yang harus dikunjungi. Kemudian ada kekuatan dari pembeli, yaitu dengan memberikan layanan tambahan. Upaya untuk menjaga kepuasan pelanggan antara lain dengan memberikan layanan tambahan, seperti penjemputan ke tempat tujuan. Selanjutnya, ancaman produk substitusi. Adanya olahraga sungai kayak, namun peminatnya sedikit. Kayak adalah salah satu olahraga air yang menggunakan media perahu kecil yang memiliki kapasitas 1-2 orang per kapal. Upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengatasi ancaman dari jasa pengganti, yaitu dengan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan seperti menyediakan alur sungai yang baru sehingga pelanggan dapat menikmati potensi sungai yang ada. Selanjutnya, rivalitas antar pesaing, di mana perusahaan ini lebih banyak memiliki variasi jasa jika dibandingkan dengan perusahaan pesaing. Jasa yang ditawarkan mulai dari rafting, elephant tour, mountain bike, ATV, spa, wedding, kepemilikan hewan, dan juga yang sedang dibangun yaitu hotel dan villa. 2. External Factor Evaluation atau EFE. Berdasarkan tabel EFE Matrix, diperoleh total nilai bobot sebesar 2,75, maka perusahaan dapat dikatakan memiliki posisi yang kuat. Yang ketiga, Competitive Profile Metric atau sering disebut dengan CPM. Hasil analisis dari CPM Metric mengungkap bahwa perusahaan rafting lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan pesaing. Selanjutnya, Internal Factor Evaluation atau sering disebut IFE. Dari hasil analisa lingkungan internal perusahaan dengan menggunakan alat IFE dapat diperoleh total nilai bobot sebesar 2,65 yang berarti bahwa perusahaan memiliki posisi internal yang kuat. Tahap selanjutnya itu tahap pencocokan. Pada tahap pencocokan yaitu menggunakan analisa matriks SWOT. Pada tabel tersebut telah dijelaskan strengths, weakness, opportunity, dan threat perusahaan, dan dapat disimpulkan bahwa pihak perusahaan dapat mengembangkan berbagai strategi untuk dapat bisa memanfaatkan peluang yang ada di pasar dan dalam rangka mengatasi berbagai ancaman yang memiliki kemungkinan untuk muncul. Selanjutnya yaitu Space Matrix. Pada Space Matrix ini terdapat 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X sendiri terdapat kompetitif dan industri, dan sumbu Y sendiri ada finansial dan environment. Penentuan nilai dari masing-masing sumbu didasari oleh data yang dioleh penulis dengan proses wawancara. Dari sisi kompetitif, image dari perusahaan dinilai paling rendah karena terdapat banyak feedback negatif yang didapatkan perusahaan pada tahun 2016 hingga akhir saat ini.
Dari sisi industri, kekuatan konsumen merupakan yang terbaik dikarenakan daya tawar konsumen dalam industri rafting saat ini yang kuat. Penguat tersebut disebabkan oleh banyaknya industri yang bergerak di bidang yang sama. Selain itu, harga yang ditawarkan tidak begitu berbeda. Hal ini pula yang membuat nilai terburuk dari sisi lingkungan. Berdasarkan gambar tersebut, dan memasukkan total nilai dari sumbu X yaitu 1,25 dan sumbu Y sebesar 1,50, maka didapatkan titik temu yang berada di dalam kategori agresif. Strategi yang cocok diterapkan sesuai dengan kategori agresif adalah strategi integrasi, penetrasi pasar, pengembangan produk, diversifikasi terkait atau tak terkait. Kemudian BCG metrik. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat kita lihat bahwa hasil tersebut masuk ke dalam kategori stat. Nah, bisnis di kuadran ini mewakili peluang jangka panjang terbaik untuk pertumbuhan dan profitabilitas bagi organisasi. Kemudian IE matrix. Berdasarkan analisis gambar tersebut, titik temu berada di sel 5, yang mana dapat disimpulkan bahwa strategi yang cocok untuk diterapkan dalam perusahaan yaitu melalui strategi menjaga dan mempertahankan. Kemudian grand strategi matrik. Berdasarkan gambar tersebut, subjek berada di kuadran keempat. Nah, perusahaan yang berada di kuadran 4 ini memiliki posisi kompetitif yang kuat, namun berada dalam industri yang pertumbuhannya lambat. Strategi yang cocok digunakan pada kuadran ini yaitu strategi diversifikasi atau joint venture. Kemudian tahap keputusan. Di sini menggunakan matrik SPM. Nah, dari hasil analisis dalam tahap pencocokan sebelumnya didapatkan dua alternatif strategi yang dapat digunakan. Alternatif strategi tersebut adalah strategi intensif yaitu pengembangan produk dan strategi diversifikasi terkait. Lalu kedua alternatif strategi ini dianalisis dengan menggunakan matrik QSPM. Nah, berdasarkan hasil matrik QSPM tersebut dapat kita lihat bahwa nilai alternatif dari strategi diversifikasi terkait lebih besar dibandingkan dengan alternatif yang pertama, yakni produk development. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa strategi yang paling baik terhadap subjek penelitian atau perusahaan rafting ini adalah strategi diversifikasi terkait. Oke, demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.